Sudah, Mas. Oke. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu arti penting dari gulma, yang berupa arti, peran, dan sifat gulma. Pada kelompok 1 kami berikut ini yang beranggotakan: yang pertama Iksanur Ikhwan Diktoa, yang kedua Anissa Mei Budiastuti, yang keempat, yang kelima Anggun Susilawati, yang keenam Yudika Saputra, dan yang ketujuh Satrio Putro. Baik, sebelum kita mulai gulma, kita pahami dulu secara singkat bahwasanya gulma ini adalah tanaman yang tidak diinginkan. Pengertian paling umumnya adalah yang pertama, suatu tumbuhan yang tumbuh salah tempat menurut Surjani 1907. Yang kedua, suatu tumbuhan yang tidak dikehendaki manusia. Lahan pertanian ini menanam jagung tetapi masih ada padi yang tersisa, itu padi juga dengan gula. Yang ketiga, suatu tumbuhan yang ikut campur dengan manusia di bidang pertanian. Yang keempat, suatu tumbuhan yang manfaatnya belum diketahui, seperti rumput-rumputan, kecil-kecilan, seperti itu. Ada dua kelompok pengertian gulma. Yang pertama bersifat subjektif, yang kedua bersifat umum. Untuk bersifat subjektif ini, next. Untuk berdasarkan kepentingan manusia. Yang pertama, tumbuhan yang salah, tumbuhan yang tidak diingin, tumbuhan yang tidak dikehendaki, tumbuhan yang tidak diusaha, tumbuhan yang merugikan, yang tidak sedap dipandang, tumbuhan yang mempunyai negatif lebih besar daripada positifnya. Jadi kalau pertanian gulma ini bisa disebutkan yang tidak diinginkan petani. Jadi semisal petani tadi tetapi tumbuhnya padi, itu juga tidak dan tidak menguntungkan, karena yang diinginkan menguntungkan itu adalah tanaman jagung, bukan tanaman padinya. Untuk bersifat umum itu bisa kita lihat bersama, tumbuhan yang telah beradaptasi dengan habitat buahnya dan menimbulkan gangguan terhadap segala aktivitas manusia. Kaitannya dengan budidaya tanaman, gulma adalah tumbuhan yang keberadaannya dapat menimbulkan gangguan dan kerusakan bagi tanaman. Makasih. Kemudian yaitu terdapat ciri-ciri dari gulma. Yang pertama yaitu tumbuhan gulma itu cepat. Kemudian mempunyai daya saing yang kuat dalam memperebutkan faktor-faktor kebutuhan hidupnya, baik itu seperti unsur hara mikro dan unsur hara makro. Kemudian mempunyai toleransi yang besar terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Kemudian mempunyai daya berkembang biak yang besar secara vegetatif ataupun generatif. Kemudian alang biakannya itu mudah tersebar melalui angin, air maupun binatang. Dan yang terakhir cirinya yaitu bijinya mempunyai sifat dormansi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Kemudian gangguan dan kerusakan yang diakibatkan oleh gulma pada wilayah yaitu tanaman ini walau berat tumbuhnya terpenuhi, apabila mendapat gangguan akan mengalami kerusakan, mengakibatkan hasil panennya akan menurun, bahkan dapat menimbulkan gagal panen. Baik, di sini kerugian akibat gulma. Nah, gulma dapat menyajikan pada berbagai bidang kehidupan, khususnya pada bidang pertanian. Jadi yang pertama ini gulma dapat menurunkan hasil kualitas dan kuantitas hasil tanaman. Nah, penurunan kuantitas hasil tersebut disebabkan oleh adanya kompetisi gulma dengan tanaman dalam membuat
air tanah, cahaya matahari, unsur hara, ruang tumbuh, dan udara yang menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat. Pertumbuhan tanaman yang terhambat akan membuat hasil menurun. Besarnya penurunan hasil juga tergantung pada varietas tanaman, kesuburan tanaman, jenis, dan kerapatan gulma, lamanya kompetisi, dan tindakan budidaya. Nah, di sini ada contohnya yaitu Paspalum conjugatum atau rumput kerbau dan rumput di Digitaria ascendens yang mengakibatkan yang kedua, menghambat atau menekan pertumbuhan, bahkan meracuni budidaya zat alelopat. Jadi di sini sebagian memiliki zat alelopat atau memiliki konsentrasi senyawa alelopatik yang besar, maka pertumbuhan tanaman tersebut akan semakin terhambat dan komposisi hasil semakin berkurang. Nah, di sini contohnya yang pertama yaitu sembung rambat atau Micania species mengeluarkan zat ekskresi, fenol, dan flavon. Yang kedua, Juglans nigra atau bisa disebut dengan black walnut atau walnut hitam. Nah, itu akan menghasilkan hodrioxy juglane. Dan Teckyciferus rotundus L, yaitu rumput teki menghasilkan asam salisilat. Yang ketiga, Artemisia vulgaris ini akan menghasilkan yang mudah dan bersifat toksik. Kerugian akibat gulma yang ketiga yaitu mempersulit pemeliharaan tanaman seperti pemupukan, pendangiran, dan penggemburan tanah, serta pengendalian OPT. Yang keempat, menghambat aliran air dan merusak. Yang kelima, mengganggu dan mempersulit aktivitas manusia dalam budidaya tanaman sejak pratanam sampai pasca panen, sanitasi kebun atau lahan budidaya. Bagi serangga. Contoh, Scirpus maritimus menghidupi Piricularia oryzae, organisme yang menyebabkan penyakit hawar atau blas pada padi. Kebanyakan gulma rerumputan adalah tumbuhan inang bagi hama pengerek daun hijau dan coklat. Contohnya Nepothetyx impeticeps dan Nila parvata lugens atau wareng coklat. Yang ketujuh, menimbulkan gangguan kesehatan. Dari beberapa spesies menyebabkan alergi dan beberapa spesies menyebabkan peradangan kulit. Beberapa spesies gulma yang tepung sarinya menyebabkan alergi antara Cynodon dactylos, Eulysin indica, Cylindrica, Mimosa pudica, dan Cyperus rotundus. Selanjutnya adalah peran positif gulma. Yang pertama yaitu melindungi tanah dari erosi. Contohnya adalah Imperata cylindrica, Paspalum conjugatum, Axonopus compressus, dan Cynodon dactylon. Atau menjalar pada permukaan tanah. Yang kedua adalah menyuburkan tanah. Contohnya bisa dibaca. Selanjutnya peran positif gulma yang ketiga yaitu sebagai inang pengganti. Sebagai inang pengganti predator serangan hama atau patogen. Gertorius lividipenis dan disebut dengan Cenerella nudiflora sebagai musuh alami Nila parvata lugens. Setelah itu parasitoid serangan hama. Diadema aukeropaga pada Vernonia cinerea musuh alami Rutella ceylon stella. Yang keempat sebagai trapcop Ganjum langsung dan disebut dengan Laelatus laupadata. Setelah itu Titonia diversiviola disebut dengan Regildophorus lignosus pada Planigia congesta. Dan yang terakhir gulma yang nomor 5 sebagai tanaman penggalang. Tagestes spatula itu disebut dengan Melodiocne halpa.
sekian dari presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman dan kepada Bu dosen juga untuk yang sudah memperhatikan hasil video presentasi kami berikut ini. Apabila ada kesalahan dan kelalaian dalam pemaparan presentasi, mohon maaf. Sekian, selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.